Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngodak ya, Ngodak. Ngobrol dadakan kali ini yang keempat kali ya kalau nggak salah. Kali ini aku kedatangan seorang tamu nih, nggak asing lah ya. Mungkin bisa diperkenal dulu. Ya, alhamdulillah. Nama saya Angger. Kebetulan Bang Denny ini kawan saya sewaktu SMA. Alhamdulillah. Ya, Kita ngobrol-ngobrol singkat ya hari ini ya. Iya, jadi emang Ketemuan. nggak sengaja dan emang akhirnya oke lah kita ngodakin aja gitu, sekalian. Karena kan udah lama juga nggak ketemu nih, ya. Dan emang apa ya? Yang Kangen ya. iya, Ketemu kangen kangen. dan Ngopi-ngopi bareng. pengen tahu kabar-kabarnya sekarang. Iya. Pengen lihat apakah masih bandel atau enggak gitu. Iya. Jadi, nah dengar kan aku lihat lah ya atau dengar info di WhatsApp katanya kan sekarang nih. Aku manggilnya apa nih, Mas Angger apa Ustadz Angger atau apa nih enaknya? Bebas lah ya. Bebas manggilnya apa. Nah, ya dengar kan sekarang udah lebih ke bidang agama lah ya atau siar atau dakwah nih. Mungkin bisa diceritain nih gimana sih pertama itu bisa cemplung atau ke arah sana gitu, karena kan aku tahunya kan dulu kan wah bandel dulu gitu. Karena Iya. itulah maksudnya karena lumayan kaget tuh, wah si Angger udah jadi ustadz nih, wah. Nah itu makanya di Ngodak kali ini aku juga pengen tahu lah, maksudnya kan kali aja ada dari kita yang pengen mungkin ya nggak usah perlu jadi ustadz lah ya, tapi kehidupan agamanya Iya. bisa lebih baik lagi. Iya. Ini mungkin ini bisa jadi inspirasi juga. Silakan ke kamera nih. Halo teman-teman Cidro yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di tengah pandemi ini itu merupakan menjadi hikmah kita semua, bisa mengambil manfaat ya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung aja, jadi nggak tahu dari mana tiba-tiba itu dapat gelar ustadz, karena saya pun nggak minta dipanggil ustadz, dan memang ini murni kecelakaan, tapi kecelakaan yang alhamdulillah harus disyukuri gitu Bang Denny. Iya, alhamdulillah sih. Itu jadi- kecelakaan yang positif banget. Positif kecelakaan. Jadi entah gimana. Kayak saya ingat pertama kali itu dulu itu menjadi khotib dalam sebuah pelaksanaan Jumat itu juga secara nggak sengaja. Oh berarti udah jadi khotib juga nih ya? Alhamdulillah jadi Khotib. khotib. Jadi Ustadz benernya nggak datang. Oh. Nah, kebetulan saya ada di situ Ada untuk di sana. ngurusin sebuah masjid lah ya. Ah. Tiba-tiba Ustadz nggak ada hadir pada waktu itu, berhalangan, ada uzur. Tiba-tiba ya harus Jumat harus dilaksanakan. Tetap harus jalan, iya Harus sih. jalan, Harus jalan. Ya udah, akhirnya ditunjuklah saya sebagai khotib. Itu perdana jadi khotib tuh ya? Perdana Ah. dengan dengan keringat dingin ya, dengkul gemeteran gitu makanya. Nervous juga tetap ya? Nervous. Ah. Gitu. Jadi apalagi kalau ya sekarang kayak saya melihat bahwa memang nggak mudah ya namanya orang mempunyai latar belakang, apalagi kalau orang-orang yang kenal tuh dulu gimana sih Angger itu Iya. memang sesuatu hal yang sulit dihilangkan. Iya. Tapi ya kita terus saja, artinya begitu kita dimaki juga nggak akan menjadikan kita sampah. Jadi kalau kita direndahkan itu nggak akan menjadikan kita sampah, nggak akan. Iya. Benar, Begitupun benar. juga kalau kita dipuji nggak akan menjadikan kita menjadi rembulan, nggak juga. Kita tetap manusia. Iya, iya. Jadi ya kita kembalikannya ke niatnya aja. Ah, Nah, benar, itu benar. dia. Nah, yang perlu dikasih tahu adalah yang membuat saya seperti ini adalah rasa penyesalan, Bang Denny. Penyesalan. Rasa penyesalan. Artinya bagaimana kalau saya itu melihat background saya, masa lalu saya itu penuh dengan kenakalan remaja lah gitu ya. Remaja, Dan dewasa. ini bagaimana sih caranya gitu? Menebus gitu ya. Caranya menebus gitu. Iya, Nah benar, saya benar. makanya ya menebus. Jadi sobat sekalian, cara menebus kesalahan-kesalahan tuh sebenarnya ya paling gampang, yaitu dengan cara berbuat baik gitu doang.
buat baik. Jadi nggak usah kita berpikir secara susah-susah, kita sederhana aja. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita istighfar dan kita berbuat baik, gitu aja. Karena kata Nabi, kebaikan itu menghapus kesalahan. Jadi maka saya ingat tuh ada nih ulama yang mengatakan apa namanya sawabil al hasanatu ba'daha. Jadi Artinya jadi setiap kebaikan itu akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Jadi makanya gitu sebaliknya dengan kejahatan atau dengan kejelekan ya. Kalau dengan kejelekan biasanya kalau kita contohlah bohong. Kalau kita bohong, nih bohong satu nih. Iya. Biasanya akan dimulai dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Ketiga. Misalkan Bang Denny udah makan belum? Belum. Itu bohong tuh. Iya. Nah, ditanya, ya kan? Ayo makan. Dibilang apa? Udah kenyang kan? Bohong lagi kan? Padahal udah makan tadi sebelumnya kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi kebohongan akan diikuti dengan kebohongan yang lain. Demikian juga kebaikan akan diikuti dengan kebaikan yang lain. Makanya disitulah saya berpikir mulai nih momentum bagaimana caranya berbuat satu kebaikan. Kalau udah berbuat satu kebaikan, insya Allah akan dimulai dengan kebaikan selanjutnya. Dan ini yang saya rasain begitu. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman Cidro, jangan takut ya mau berbuat kebaikan tuh, jangan takut. Insya Allah. Karena walaupun apapun itu omongan di luar sana gimana, yang penting kita berbuat baik aja udahlah. Iya. Berbuat baik itu artinya kita juga itu bisa menghapus kesalahan kita yang sebelumnya. Itu sih tujuan saya sih, kembali ke jalur yang benar ya. Tadinya belok, tiba-tiba kembali ke jalan yang benar, yaitu karena rasa penyesalan. Artinya rasa penyesalan. Karena segala sesuatu perubahan itu pemantik ya. Trigger yang paling kuat itu biasanya penyesalan gitu ya. Iya sih. Gitu. Tapi jangan pernah nyesal punya mantan. Tapi bukan karena ada nggak alasannya, salah satunya misalkan karena sakit hati sama perempuan atau pasangan. Sakit itu hati ya? Salah satu itu juga nggak? Apa? Ya sakit hati ya. Kalau gimana ya? Kan rata-rata ya. Dulu kan pernah nih, aku dengar kan emang ada. Rata-rata memang ya setiap orang itu pernah mengalami ya namanya sakit hati, ya rasa sakit hati. Dan itu juga bisa jadi pemicu. Juga, ya? Betul, itu emang bisa rata-rata banyak juga sih teman-teman, apalagi teman-teman saya ini yang dimulai mendekat kepada Allah ya, mulai menjadi rajin sholat, rajin doa segala macam, itu karena diputusin pasangannya atau dia cintanya ditolak, atau dia tinggal nikah gitu. Jadi banyak sih faktor. Cuman kadang-kadang kita udah mulai mendekatkan, nah di perjalanan kadang-kadang mulai kepleset lagi. Nah itu tuh maksudnya biarin, oke nih kita balik lagi, udah mulai mendekatkan diri nih, tapi biar kita tetap konsisten di jalur yang itu, lurus itu, atau tetap bertahan yang itu tuh kadang-kadang sulit gitu. Iya. Nah makanya kita harus mencari juga orang yang bisa mensupport kita. Artinya juga ya kita pergaulan kita perlu luas. Perlu luas, kita bergaul itu harus luas. Tapi juga kita juga harus mempunyai teman-teman yang bisa mendukung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu penting sekali. Karena bagaimana mungkin seseorang itu bisa bertahan ya tanpa ada orang-orang yang mendukung di sekelilingnya. Ya paling gampang ya kita mendekat pada keluarga kita. Kalau kita masih punya orang tua, orang tua, kita kembali ke orang tua, ke keluarga, adik kita, sepupu kita, saudara kita. Ada ini aku penasaran nih, pas tadi ceramah ya, pertama kali ceramah Jumat, terus juga kan ngurusin masjid lah ya. Nah, setelah sekian lama sampai sekarang itu, apakah Mas Angger ini udah ada ikut kayak misalkan pendidikan agama atau pesantren atau belajar agama lagi yang lebih khusus, atau emang semua berjalan emang natural atau alami aja atau gimana? Iya, saya dulu memang sering datang ke majelis-majelis ilmu. Kemudian saya juga belajar agama. Kemudian saya belajar Al-Quran itu di Quran Learning Center,
di lembaga-lembaga apa namanya lembaga-lembaga pendidikan agama itu kita tempuh juga jalur-jalur formalnya kita tempuh, tapi juga saya juga mendatangi ulama-ulama. Jadi mendatangi ustadz-ustadz, kita belajar langsung sebagaimana orang-orang sahabat-sahabat dulu belajar. Jadi ke rumah ustadz ini, ke rumah ustadz itu, jadi kita belajar sama Tapi mereka. kalau Gitu. ustadz itu misalkan kayak di Jakarta nih atau di kan masalahnya di Depok lah ya, itu ada perkumpulannya nggak sih atau ada komunitasnya ustadz antar ustadz atau gimana gitu? Ada Ada lah ya? kumpulannya ya. Ya kalau misalnya yang paling secara nasional yang kita tahu ya mungkin ada MUI, ya kan. Itu ada ya. Kalau saya sendiri alhamdulillah saya tergabung di DMI, di Dewan Masjid Dewan Masjid Indonesia. Indonesia. Kemudian saya juga tergabung di ada namanya Ikatan Khatib Indonesia, IKHI itu. Ya. Itu, Ini alhamdulillah. pengetahuan kita juga sih ya. Karena kan biasanya kan Ada karena butuh wadah ya, butuh wadah. Makanya Ah. tadi saya bilang tuh artinya kita juga perlu disupport oleh teman-teman yang apa namanya menunjang artinya mendukung kebaikan-kebaikan yang kita Ya, lakukan. benar-benar. Makanya harus ada wadah. Ini kayak seperti ini nih. Ini contoh kebaikan-kebaikan yang ada artinya Bang Denny nih. Bang Denny menyediakan waktu untuk saya ini, Mas Denny menyediakan waktu untuk saya untuk memberikan apa namanya ya bukan ceramah sebenarnya sih ini sharing Ya, aja ya. sharing aja, ngobrol ngobrol. biasa aja. Ngobrol Nah ini kan dadakan suatu sama- kebaikan. Iya. Suatu kebaikan artinya seseorang itu jangan pernah berputus asa. Betul. Ya. Sekelam apapun masa lalu kita, sejelek apapun masa lalu kita, pokoknya parah-parah kita deh, ancur-ancurnya kita itu jangan pernah ya, jangan pernah putus asa bahwa masih ada hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan disitulah sedikit itu bisa memicu kita untuk menjadikan kita berbuat baik dan apa namanya menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dahulu. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Artinya Ini menarik banget ya. Dan cuman emang karena ngodak ini durasinya emang agak terbatas sih ya. iya betul. Jadi kayaknya ini perlu setelah ngodak ini ya mungkin lah ya nanti kita obrolin lagi apakah Insya nanti Allah. kita bakal ada konten selanjutnya yang khusus dakwah Islami atau gimana. Tapi ini ya buat aku sih sangat-sangat menarik dan ya kalau bisa bermanfaat buat yang para subscriber yang kita nontonin kita ini ya kenapa enggak gitu kan. Iya. Jadi ya paling sekarang sih segitu dulu aja ya Mas Anggar ya. Jadi Insya Allah. makasih banget udah Sama-sama. kita akhirnya ketemu lagi akhirnya dan kita juga di ngodak kali ini bisa memberikan sebuah informasi yang sangat-sangat positif. Jadi doain aja semoga kita channel YouTube-nya Cidrum Jakarta bisa membawa manfaat lebih banyak lagi buat kita semua. Amin amin Jadi, ya robbal alamin. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Makasih semuanya udah ngikutin Cidrum Jakarta. Makasih banyak dan ya selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.